Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani Fadila dengan NIM 2014030014 dari kelas MPIA. Di sini saya sebagai pemakalah kelompok pertama, kelompok 1, dan akan membacakan atau menjelaskan tentang materi kami yaitu konsep dasar kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih terjadinya seseorang kewirausahaan tersebut dan apa tujuan dari seorang kewirausahaan tersebut. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya yang akan saya paparkan dan akan saya jelaskan, yaitu dari mana sih asal adanya jiwa usaha dalam diri seseorang tersebut. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, apakah seorang wirausahaan itu dilahirkan, apakah seorang wirausahaan itu dibentuk, dan apakah seorang wirausahaan itu dapat dari faktor lingkungan. Ada juga berbagai pendapat ya mengenai bagaimana wirausahaan itu terjadi sesuai dengan apa yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya dan apa yang mereka rasakan sendiri. Baik, kita akan membahas tentang seorang wirausahaan itu dilahirkan. Maksudnya apa sih? Karena seorang ibu dan ayahnya mungkin seorang pedagang, dan dia akan tumbuh adanya sedikit jiwa atau darah yang mengalir dalam dirinya itu tentang bagaimana sudah mengelola uang. Dan ketika dia masih kecil, dia bisa melakukan inovasi atau setidaknya membantu ibunya untuk berjualan. Dan di situ banyak sekali pendidikan yang harus dia dapatkan. Contohnya seperti sudah dia mahir dalam mengelola keuangan, mahir dalam mengenali barang-barang, mahir dalam mengembangkan inovasi sesuai dengan yang ayahnya ajarkan. Itu mungkin faktor dari seorang wirausahaan itu dilahirkan. Sudah ada jiwa seorang wirausahaan tersebut dalam dirinya. Nah, ketika dia besar, dia tidak harus berfokus pada melanjutkan pendidikan atau sarjana, tapi dia dapat menciptakan lapangan pekerjaan itu secara langsung, atau dia bisa mengembangkan usaha dari orang tuanya tersebut dengan adanya kreativitas yang sudah dia ciptakan sejak lahir tersebut, sudah sejak dini, dan itu akan mungkin lebih dikembangkan lagi, dan itu akan menjadi suatu kerja yang sangat besar nantinya. Seperti yang kita tahu bahwa banyaknya sekarang pengusaha-pengusaha itu banyak yang tidak sarjana, tetapi banyak juga yang sudah sarjana tetapi belum bisa mengalahkan reputasi si A yang tidak sarjana ini, karena dia sudah ada bakat dari lahir dan itu bisa dikembangkannya, lebih diasahnya lagi. Dan kedua, seorang wirausahaan itu dibentuk. Nah, maksudnya di sini seperti yang kita tahu bahwa banyaknya sekarang balai latihan atau BLK yang kita kenali, yang sudah menyebar di mana-mana, seperti di Payakumbuh di tempat saya sendiri, atau di Padang yang sudah memiliki nilai bersaing yang nasional ya. Mungkin hanya dia dapat dibentuk atau masuk ke dalam pelatihan tersebut, dia bisa melatih atau mengasah kemampuannya. Misalnya dia ingin menjadi seorang penjahit, atau dia ingin menjadi seorang master chef, atau dia ingin menjadi seorang penjual kue yang kuenya itu berkualitas dan memiliki cita rasa khas dari dirinya sendiri. Itu dapat dilatih melalui pelatihan dan dibentuk oleh suatu pelatih yang mungkin sudah senior, yang sudah berpengalaman di masa itu. Dan dapat kita simpulkan bahwa positifnya adalah pemerintah sebenarnya memperhatikan anak muda ini dengan adanya balai latihan tersebut. Misalnya yang tidak bisa melanjutkan perkuliahan, dia bisa melatih skillnya. Jika itu ada skill dan ada kemauan untuk mengembangkan perekonomian atau mengubah perekonomian keluarganya, dan dia akan menciptakan suatu wirausahaan yang akan mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Setidaknya dia akan mengambil karyawan dari lingkungan tempat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah apakah seorang wirausahaan itu dapat dari faktor lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu ya, dan sudah saya rasakan juga di tempat saya, banyaknya dari lingkungan sehari-hari, banyaknya penjahit, banyaknya ibu-ibu yang menjahit di sini, dan itu akan jika mereka ada jiwa
berdagangnya tersebut, dia akan melihat-lihat bagaimana tentang pakaian yang bagus untuk dijahit atau makanan yang bagus untuk diperjualkan di pasaran, dan itu akan melatih semangatnya untuk melihat faktor-faktor lingkungan yang masuk, dan itu akan memberikan semangat dan inovasinya untuk mengembangkan suatu jiwa kewirausahaan yang berkembang di masa depan dan memiliki nilai fungsi yang bermanfaat dan bisa berguna untuk orang lain. Nah, juga kita dapat temukan bahwa dapat kita simpulkan tidak hanya seorang wirausahaan itu dibentuk, dilahirkan atau ada pengaruh lingkungan, hal itu bisa menjadi faktor tergantung pada diri kita, apakah kita ada kemauan. Dan jika meski sudah dilahirkan dari keluarga yang pengusaha, keluarga yang CEO, tetapi jika dia sendiri tidak tertarik pada jiwa kewirausahaan tersebut atau tidak tertarik dalam proses perdagangan, itu tidak akan bisa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan itu tergantung pada niat dan hati dia tersendiri, apakah dia ingin mengubah perekonomian atau dia ingin mengembangkan perekonomian di Indonesia ini. Nah, kita akan lanjut pada poin yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang tujuan dari entrepreneurship ini itu sendiri. Yang pertama, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita akan dulu membahas tentang membuka. Apa sih membuka ini maksudnya? Membuka ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu apakah dia itu dibentuk. Nah, dari kata-kata dibentuk itu, dia sudah dilatih dan sudah ada diasahnya otaknya itu, diasahnya kreativitas yang dia miliki itu, sehingga menghasilkan ide-ide yang cemerlang dan menghasilkan barang-barang yang akan dia perjualkan. Dan itu akan merekrut karyawan setidaknya dari lingkungan tempat sekitarnya tersebut, agar menjadi sebuah membanggakan terhadap lingkungannya tersebut. Mungkin dia sudah menjadi satu kewirausahaan yang besar, dan itu akan membawakan dampak positif bagi masyarakat di tempat itu tersendiri. Dan bagaimana sih memperluas? Nah, memperluas di sini ketika dia sudah memiliki jiwa kewirausahaan itu dari orang tuanya, diturunkan dari orang tuanya langsung, dan itu akan mungkin kewirausahaan ini dikembangkan dari orang tuanya, pasaran yang sudah dikembangkan orang tuanya, dan dia lebih mengembangkan lagi sesuai dengan tuntunan zaman yang berkembang secara modern ini. Mungkin contohnya seperti dulu ibunya menjual kita ambil contoh seperti menjual air minum atau pop ice, dan sekarang pada zaman sekarang ini dia lebih mengembangkan apa sih minat dari remaja-remaja ini, apa sih yang berkembang dari masyarakat ini. Mungkin dia lebih menginovasikan lagi seperti adanya boba, adanya dia masukkan atau dia campurkan dengan inovasi, dan memiliki tempat yang dia ciptakan sekreatif mungkin untuk seestetik mungkin untuk merekrut atau untuk memberikan daya tarik tersendiri. Dan itu sudah memperluas dan perkembangan dari usaha orang tua sebelumnya, dan itu juga akan mengurangi pengangguran sehingga dia bisa merekrut karyawan-karyawan atau pengangguran-pengangguran teman-temannya mungkin, atau orang yang ingin memiliki usaha dengannya mungkin. Dan itu contoh kecilnya yang kita temukan dalam masyarakat ini. Dan contohnya besar seperti dia punya seperti interior, desain interior, dia bisa melukis atau dia bisa mengembangkan menghias bagaimana ruangan, dan itu hobinya mungkin, dan bisa dikembangkan menjadi suatu perusahaan yang besar, dan itu akan mengambil banyak sekali karyawan dan juga berdampak positif bagi negara, bisa mengurangi pengangguran yang ada di negara ini. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Maksudnya di sini adalah dengan dia menciptakan suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan itu akan sangat positif sekali yang dia berikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena perekonomian yang mungkin stabil dan perekonomian yang dulunya susah akibat dia mempekerjakan karyawan dari lingkungannya, dan di lingkungan tersebut juga lebih meningkat perekonomian, lebih meningkat pemasukan, dan itu akan memiliki tidak adanya lagi yang kelaparan, mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya dia yang membuka kewirausahaan tersebut,
dia bisa membantu keluarga yang kurang mampu dan untuk dipekerjakan di tempatnya. Dan banyak sekali contoh yang kita temukan di kehidupan sehari-hari ini atau di lingkungan sekitar kita. Dengan adanya dia menciptakan satu kewirausahaan akan memberikan sangat positif kepada masyarakat, terutamanya daerahnya itu sendiri. Dan juga masyarakat luas, seperti yang sudah dia membangun perusahaan, dia sudah membangun perusahaan tentang semen, perusahaan tentang produk makanan seperti itu, dan itu akan banyak sekali ya dia akan mengambil atau merekrut karyawan-karyawan yang akan dipekerjakan. Dan itu juga tidak sedikit keluarga yang dia bantu, banyak sekali keluarga yang dia bantu dan mungkin akan berterima kasih kepadanya suatu hari karena telah mempekerjakan anaknya atau mempekerjakan saudaranya di tempat dia membangun suatu perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat untuk berwirausaha. Mungkin karena dia sudah menciptakan suatu pekerjaan dan akan merekrut karyawan-karyawan di tempat sekitarnya, dan itu akan meningkatkan semangat. Bagaimana? Karena mungkin karena dia sudah bekerja, dia sudah mendapatkan hasil keras dari usahanya tersendiri, dia akan berpikir, oh begini cara susahnya mendapatkan uang dan begini nikmatnya ketika kita mendapatkan hasil dengan hasil usaha dan kerja keras itu sendiri. Dan bisa jadi dia termotivasi, dia ada keinginan untuk mengembangkan ide-idenya, dan di situ akan menemukan ide yang baru dan dari apa yang dia dapatkan di pekerjaannya tersebut, dan juga dia akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru atau cabang dari tempat dia bekerja tersebut, dan itu akan memiliki semangat atau jiwa yang tinggi. Dia bisa lebih mengembangkan suatu inovasi yang ada ditanamkan dalam dirinya sebelum dia mendapatkan pekerjaan dan sudah dibentuk dari suatu perusahaan yang dia dapatkan tersebut. Dan mungkin semangat tersebut timbul dalam jiwa karena sudah melihat bagaimana CEO, melihat bagaimana seorang karyawan, dan begitu semangatnya untuk mengembangkan atau tertarik dengan jiwa kewirausahaan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kewirausahaan ini dan dampak positif yang kita rasakan itu mengurangi pengangguran. Karena jiwa kewirausahaan ini dengan menciptakan lapangan pekerjaan itu akan meningkatkan perekonomian, akan meningkatkan kualitas diri, mengasah skill, dan itu akan berdampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan itu akan memiliki jiwa saing yang tinggi sesuai dengan bagaimana yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali ya, mungkin selera fashionnya, yang selera makan-makan yang tinggi, dan itu akan memberikan inovasi dan untuk menciptakan makanan yang berkualitas, makanan yang lebih unik dengan resep-resep baru yang dia keluarkan. Dan begitu juga dengan desain-desain. Dengan dia melihat sekarang media sosial, ada banyak sekali yang kita temukan di zaman sekarang ini, sangat mudah dan sangat efektif, efisien untuk mendapatkan sebuah informasi. Mungkin yang saya katakan bahwa zaman sekarang ini tidak ada yang lagi yang sulit ya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana zaman yang akan datang, apakah kita akan diperdaya oleh teknologi yang akan masuk. Hanya dari itu, dengan kesempatan kita untuk belajar kewirausahaan ini, itu akan mengembangkan untuk menciptakan sebuah kewirausahaan atau lapangan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran dan akan meningkatkan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia ini bisa lebih maju dengan hasil kerja keras kita itu sendiri, dan bisa kita tanamkan dalam jiwa atau dalam hati kita untuk niatkan setidaknya tidak lebih mengembangkan perekonomian keluarga, juga akan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Mungkin hanya sekian dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.